Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Mabes Bareskrim Polri mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada Kejaksaan Agung Kejagung terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan dalam SPDP kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum disebutkan adanya penambahan sangkaan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Jabar tersebut. Juhandani mengatakan, penambahan sangkaan tersebut terkait dengan pasal 45A ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik IT 19/2016. Menurut dia, dengan penambahan sangkaan tersebut, kata Juhandani, proses penyidikan yang dilakukan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri terhadap Panji Gumilang mengacu pada pembuktian pasal 156A, dan juga pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 UU ITE, dan pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. SPDP yang sudah kita layangkan kepada Kejaksaan, kita masukkan temuan bukti baru, yaitu menyangkut pasal-pasal dalam UU ITE, kata Juhandani, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Juhandani menjelaskan, penyidik melaksanakan gelar perkara tambahan pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 karena menemukan dugaan tindak pidana lain dengan persangkaan tambahan yaitu pasal 45A ayat 2. Pada gelar perkara awal, Senin tanggal 3 Juli tahun 2023, penyidik mentersangkakan Panji Gumilang dengan pasal 156A tentang penistaan agama. Pasal 45A ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak, 1 miliar rupiah. Juhandani mengatakan, semua kasus yang menjadikan Panji Gumilang sebagai terlapor di sejumlah kepolisian daerah akan dikhususkan penyidikannya di Dirtipidum Bareskrim Polri. Itu dikatakan dia, karena melihat beragam pelaporan dari pihak pelapor mengenai hal yang sama. Di Bareskrim Polri sendiri, kata Juhandani minimal ada 2 pelaporan. Dari Forum Advokat Peduli Pancasila FAPP, dan dari NII Crisis Center. Di daerah-daerah, kata Juhandani, pelaporan oleh banyak pihak, terutama dari kalangan agamawan, dan santri juga marak. Jadi semua LP-LP, laporan-laporan, yang ada di Polda Jawa Barat, yang ada di Polda-Polda lain, kita tarik penangannya semua di Bareskrim Polri. Dan kita, Dirtipidum sudah mulai meningkat ke penyidikan dari LP-LP yang sudah ada di Pidum Dirtipidum, kata Juhandani. Arah maju penyidikan, kata dia, tim Dirtipidum Bareskrim Polri, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 akan memeriksa 4 saksi dari para mantan pengurus Ponpes Al Zaitun. Pada Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, tim penyidikan Dirtipidum sudah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Panji Gumilang. Pekan sebelum ahli-ahli dari kalangan agamawan, termasuk dari Kementerian Agama Kemenak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga turut dilibatkan dalam permintaan keterangan sebagai pakar. Pun sebelumnya, penyidik sudah meminta kesaksian langsung dari para pelapor terkait penistaan agama dan umbaran permusuhan yang dituduhkan terhadap Panji Gumilang. Selain itu, kata Juhandani, tim penyidikannya juga sudah melakukan beberapa penyitaan barang-barang bukti. Terutama, dikatakan Juhandani barang-barang bukti menyangkut elektronik.
Barang-barang bukti yang ada di kita semua saat ini sudah diserahkan ke laboratorium forensik untuk menjadi bahan-bahan dalam proses penyidikan, terang Juhandani. Namun sampai saat ini, Juhandani mengatakan, belum akan mengumumkan tersangka. Mohon sabar, dan tentu ini semua prosesnya sedang berjalan. Dan perkembangan-perkembangan penyidikan akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk adanya proses hukum, kata Juhandani, Ketua Tim Pengarah Investigasi Ponpes Al Zaitun dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Prof. Utang Ranuwijaya berharap, kasus itu tetap diproses dan Panji Gumilang bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu, diteruskanlah maksudnya gitu. Kalau sudah penyidikan kan jadi tersangka, ujar Prof. Utang saat dihubungi Republika, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Sebelum menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut, penyidik di Tipidum Bareskrim Polri masih harus melengkapi sejumlah alat bukti. Dalam keterangan resmi MUI, Prof. Utang pun mengapresiasi Bareskrim yang cukup responsif dalam menangani masalah ini. MUI mengapresiasi langkah-langkah Mabes Polri, khususnya Bareskrim yang cukup responsif dan cepat dalam menangani kasus Panji Gumilang, ucap Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian ini. Utang mengatakan, umat Islam juga berterima kasih kepada Polri yang cukup responsif dan cepat dalam menangani kasus Panji Gumilang. Karena, menurut dia, kegaduhan dan konflik dikhawatirkan akan semakin memanas. Oleh karena itu, tambah Utang, MUI sangat berharap status Panji Gumilang segera naik menjadi tersangka agar kasus ini cepat selesai. Setelah itu, pesantren Al Zaitun bisa melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Dan dengan demikian, mahatnya segera dilakukan pembenahan dengan baik, sebagaimana mestinya, kata Prof. Utang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pada Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, menyampaikan perkembangan tindak pidana dugaan penyimpangan di pesantren Al Zaitun tinggal menunggu waktu untuk penetapan tersangka. Ini disampaikannya Mahfud usai melaporkan penanganan masalah Al Zaitun kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf. Dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan, kata Mahfud usai lapor ke Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa. Mahfud menjelaskan, seperti yang ia sampaikan sebelumnya, 3 langkah dalam penanganan pidana Al Zaitun mulai dari proses penyidikan, pendakwaan, penuntutan hingga vonis. Ya sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan, sudah pendakwaan, penuntutan, sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan. Yaitu yang Al Zaitun ya, pidana terhadap orang, ujar Mahfud. Panji Gumilang pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama 8 jam dari pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Ia memenuhi panggilan penyidik Bareskrim atas laporan dugaan penistaan agama terhadapnya. Assalamualaikum. Shalom Aleichem, ucap Panji Gumilang di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, seusai pemeriksaan pada Senin malam. Dalam kesempatan itu, dirinya mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut. Namun dari keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan bahwa yang bersangkutan disodorkan 26 pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, ungkap Panji Gumilang. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.